Jumpa kembali dengan Logika Katolik. Kanal yang mencerahkan isi kepala, menyembuhkan pemikiran yang cacat, dan meluruskan logika yang bengkok. Salam Katolikos. Video ini adalah kelanjutan dari episode yang lalu, dengan tujuan untuk membantah sekaligus membantai semua argumen Kris Papilaya tentang Paus dan Gereja Katolik. Menurut Kris Papilaya, Gereja Katolik yang kita kenal dan cintai sekarang ini, dengan struktur dan sistem kepausan baru ada di abad keempat atau sesudahnya. Dan saya telah memberikan bukti dengan data sejarah yang kuat, salah satunya dengan dua surat Santo Ignatius dari Antiokhia, yakni surat kepada gereja di Smyrna dan surat kepada gereja di Roma. Sebagaimana Anda telah menyimak di video ini. Dan di episode kali ini, saya akan menunjukkan bukti lain yang akan menghancurkan dan memporak-porandakan semua argumen Kris Papilaya hingga tak tersisa. Saya akan membuktikan bahwa argumen Kris Papilaya adalah argumen yang salah dan hanya halusinasi, yang bertujuan untuk menipu dan mengelabui data yang benar tentang sejarah gereja dan kepausan, seperti yang akan kalian lihat di cuplikan video berikut ini. Jadi silakan ditonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh. Mari kita mulai. Mereka mengatakan besok, dari tulisannya si Ignatius ini ya, dia mengajarkan struktur daripada gereja itu seperti apa seharusnya. Dan dia mengatakan bahwa yang paling tinggi adalah bishop. Habis bishop, baru presbyter, dan kemudian deacon. Nah, paling tinggi itu adalah bishop. Jadi belum ada pope, paus itu belum ada. Sistem papacy atau sistem kepausan itu belum ada sama sekali. Nanti baru abad ke-5, baru ada sistem itu. Jadi Ignatius saja mengatakan bahwa belum ada sistem kepausan. Dia nggak ngerti siapa itu Katolik. Kepausan itu seperti apa, pope itu apa, dia nggak ngerti. Dia belum tahu. Ya. Jadi Ignatius sendiri bukan orang Katolik, apalagi Petrus. Ya, orang Katolik kan bilang kalau pertama itu Petrus, dari mana? Pertama Petrus, nggak ada. Petrus saja nggak tahu ada sistem kepausan. Ya, Ignatius saja nggak tahu ada sistem kepausan. Nanti 300 tahun kemudian baru lahir sistem kepausan. Ya, bahkan pada tahun 325, yaitu tentang konsili Nicea, itu aja belum ada pope. Ya, Roma masih disebut dengan Bishop of Rome. Pada saat itu Bishop of Rome adalah Silvester yang pertama. Nah, kita aslinya itu seperti itu, sejarahnya itu seperti itu. Ya. Jadi jangan mau dibohongin dengan cita-cita yang dibuat-buat oleh Katolik sendiri. Ya. Jadi kita lihat sekarang, kita sudah jelas ya, saudara-saudara sekarang sudah jelas bahwa Tuhan Yesus memang mendirikan gereja, tapi bukan gereja yang institusi Katolik Roma saat ini, bukan sama sekali. Ya. Katolik universal, maksudnya orang Kristen yang percaya pada Yesus secara umum. Ya, universal pada saat itu belum ada satupun institusi. Jadi kita sudah mengerti sekarang, ya itulah sebabnya kita harus mengerti sejarah gereja. Mempelajari sejarah gereja itu sangat penting juga supaya kita bisa berargumentasi dengan orang-orang semacam ini. Ya. Satu-satunya ucapan Anda yang benar dalam cuplikan ini adalah uskup atau episkopos. Dan memang seperti itulah yang terjadi dalam struktur hierarki Gereja Kristus. Tapi pertanyaannya, mengapa di gereja Anda tidak ada uskup? Ini saja sudah menunjukkan bahwa Anda dan Protestan bukanlah orang Kristen. Sebab pemimpin kalian malah disebut pendeta, sebuah istilah campur aduk dari kebiasaan Buddha untuk menyebut pemimpin spiritual mereka. Berbeda dengan uskup atau bahasa Yunaninya episkopos yang tertulis di Alkitab. Misalnya di Filipi 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 20, ayat 28, sekitar 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, yang diterjemahkan ke Indonesia menjadi penilik atau pengawas. Kemudian Anda punya kesalahan besar adalah mengatakan paus dan sistem kepausan itu baru ada di abad ke-5. Di sini jelas Anda tidak mengerti siapa paus dalam gereja Katolik. Di video sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa paus itu adalah nama lain untuk uskup Roma. Tahbisan tertingginya adalah episkopos atau uskup. Tapi karena kekurangan pengetahuanmu yang membuat Anda tidak mengerti, sehingga dengan kebodohan mengatakan paus dan sistem kepausan itu baru ada di abad ke-5. Mari saya tunjukkan bukti lebih lanjut untuk melengkapi bukti pertama saya sebelumnya. Pertama, daftar suksesi apostolik, atau istilah Kris Papilaya, sistem kepausan. Saya awali dengan tulisan dua bapak gereja yang dikenal sebagai pencatat suksesi apostolik, yaitu Santo Irenaeus dan Eusebius dari Kaisarea. Berikut kutipan dari tulisan Santo Irenaeus. Tradisi yang diperoleh dari para rasul, dari gereja yang paling besar, paling tua, dan paling dikenal secara universal didirikan dan dipimpin di Roma oleh dua rasul yang termulia, Petrus dan Paulus, yang diturunkan kepada zaman kita dengan suksesi para uskup.
Sebab adalah hal yang terpenting bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja Roma, karena otoritasnya yang mengatasi semua, yaitu semua umat beriman dimanapun, sebagaimana tradisi telah dilestarikan terus oleh orang-orang tersebut yang ada di mana-mana. Oleh karena itu, para rasul yang terberkati, setelah mendirikan dan membangun gereja, menyerahkan jabatan episkopat ke tangan Linus. Tentang Linus, Rasul Paulus menyebutkannya dalam surat kepada Timotius. Setelah dia, Anakletus meneruskan, dan setelah dia di tempat ketiga dari para rasul itu, Clemens mengambil tempat keuskupan. Orang ini, karena telah melihat para rasul dan berbicara dengan mereka, dapat dikatakan mempunyai pengajaran para rasul yang masih menggema di telinganya, dan tradisi di depan matanya. Ia tidak sendirian dalam hal ini sebab masih banyak orang yang masih hidup yang telah menerima instruksi dari para rasul. Pada masa Clemens ini, pertikaian yang tidak kecil telah terjadi di jemaat di Korintus, dan gereja Roma mengeluarkan surat yang paling berkuasa kepada gereja di Korintus, mendesak mereka agar berdamai, memperbaharui iman mereka dan menyatakan tradisi yang telah diterimanya dari para rasul, menyatakan Tuhan yang satu, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, yang membawa keluar dari air bah, dan memanggil Abraham, yang memimpin umatnya dari tanah Mesir, berbicara dengan Nabi Musa. Memberikan hukum Taurat, mengutus para nabi. Dari dokumen ini, siapapun yang mau, dapat mengetahui bahwa ia, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, diwartakan oleh gereja-gereja, dan dapat juga memahami tradisi gereja, sebab surat ini adalah lebih tua daripada orang-orang ini yang sekarang sedang menyebarkan kesesatan, dan yang percaya akan adanya Tuhan yang lain yang melampaui Sang Pencipta dan Pembuat segala yang ada. Setelah Clemens ini, diteruskan oleh Evaristus. Alexander mengikuti Evaristus, lalu yang keenam dari para rasul, Sixtus ditunjuk, dan setelahnya Teleporus, yang dengan mulia wafat sebagai martir, lalu Hyginus, setelah dia, Pius, lalu setelahnya, Anicetus. Soter, setelah meneruskan Anicetus, Eleutherius meneruskannya sekarang, di tempat ke-12 dari para rasul, memegang warisan episkopat. Berikutnya tulisan Eusebius. Ingat, Eusebius dikenal sebagai bapak sejarah gereja yang pertama kali, yang mencatat sejarah gereja secara kronologis, mulai dari para rasul bahkan Tuhan Yesus masih hidup hingga masanya sendiri. Sekarang perhatikan terlebih dahulu daftar yang saya tampilkan di layar dengan urutan kronologisnya sebelum mendengar apa yang dikatakan Eusebius selanjutnya. Silakan perhatikan nama dan tahun menjabat para paus ini, termasuk paus-paus yang bermasalah. Mulai dari urutan pertama Petrus sampai yang saat ini Fransiskus. Inilah mata rantai yang tak terputus, atau suksesi apostolik. Dan tak ada satupun lembaga atau institusi apapun di bumi ini yang punya mata rantai seperti ini. Hanya gereja Katolik, gereja yang didirikan Kristus yang punya hal seperti ini. Sekarang mari kita lihat tulisan selanjutnya dari Eusebius di buku 2 Sejarah Gereja pada bab 2. Berikut kutipannya. Setelah kematian Paulus dan Petrus sebagai martir, Linus adalah yang pertama untuk memperoleh episkopat gereja di Roma. Paulus menyebutkan Linus ketika menulis kepada Timotius dari Roma dalam kata salam penutup di akhir suratnya. Selanjutnya di buku ketiga bab 13, tentang Anakletus uskup Roma yang kedua. Berikut kutipannya. Setelah Vespasian telah memerintah selama 10 tahun, Titus, puteranya, meneruskan dia. Di tahun kedua kepemimpinannya, Linus, yang telah menjabat sebagai uskup gereja Roma selama 12 tahun, memberikan kepemimpinannya kepada Anakletus. Tetapi Titus diteruskan oleh saudaranya Domitian setelah ia telah memimpin selama 2 tahun lebih beberapa bulan. Selanjutnya pada bab 15, menyebut Clemens sebagai uskup Roma yang ketiga. Berikut kutipannya. Di tahun ke-12 kepemimpinannya, Clemens meneruskan Anakletus setelah ia telah menjadi uskup di gereja Roma selama 12 tahun. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberitahukan kepada kita bahwa Clemens ini adalah rekan sekerjanya. Perkataan Paulus adalah demikian. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, sekarang saya fokus kepada Clemens, salah satu tokoh kunci dalam paparan saya pada episode kali ini. Berikut ini kita akan melihat dokumen gereja yang terawal, yang dituliskan oleh 2 orang murid Rasul Petrus, yaitu yang ditulis oleh Santo Clemens dari Roma,
dan Santo Ignatius dari Antiokhia seperti yang telah saya buktikan di video saya sebelumnya. Tradisi para bapak gereja mengatakan bahwa kedua orang ini ditahbiskan oleh Rasul Petrus sendiri. Tentang Santo Clemens, Tertullian menuliskan, Clemens ditahbiskan oleh Rasul Petrus untuk menggantikannya sebagai uskup Roma. Namun nampaknya Clemens setelah ditahbiskan oleh Petrus, tidak langsung menjabat sebagai uskup Roma, tapi Linuslah yang menduduki posisi tersebut selama 24 tahun, dan baru kemudian Clemens melanjutkannya selama 9 tahun. Santo Clemens menjabat sebagai uskup Roma di urutan keempat setelah Rasul Petrus. Tentang Clemens ini, Origen, Eusebius dan Santo Hieronymus mengatakan, bahwa Clemens ini adalah Clemens yang disebut oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 3. Clemens menjadi uskup di Roma, pada zaman Rasul Yohanes masih hidup, dan dialah yang menulis surat pertama Clemens kepada jemaat di Korintus atas nama Gereja Roma pada tahun 96. Perlu dicatat bahwa masa kepemimpinan Clemens sebagai paus adalah dalam periode pemerintahan Kaisar Domitian, yang terkenal sangat kejam dalam penganiayaan umat Kristiani di Roma di sekitar 51 sampai tahun 96 Masehi. Ingat, surat Clemens kepada jemaat di Korintus tahun 96 Masehi, itu artinya abad pertama. Jauh lebih tua dari surat Santo Ignatius kepada Gereja Roma di tahun 106, atau awal abad kedua. Santo Clemens berbicara atas nama Gereja Roma, dari kursi Rasul Petrus. Berikut kutipannya. Gereja Tuhan yang ada di Roma, kepada gereja Tuhan yang ada di Korintus, kepada mereka yang dipanggil dan dikuduskan oleh kehendak Tuhan, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dilipat gandakan kasih karunia bagimu, dan damai sejahtera, dari Tuhan yang Maha Besar melalui Yesus Kristus. Selanjutnya Santo Clemens memohon maaf kepada jemaat di Korintus karena keterlambatan suratnya. Berikut kutipannya. Saudara-saudara yang terkasih, karena bencana yang tiba-tiba meledak dengan cepat dan berturut-turut, dan karena pengalaman-pengalaman yang melanda kami menjadi sepertinya lambat, kami pikir, dalam memberikan perhatian kepada perselisihan yang terjadi dalam komunitasmu. Selanjutnya Santo Clemens mengajarkan tentang jalur apostolik. Berikut kutipannya. Para rasul mengkhotbahkan Injil yang mereka terima dari Kristus kepada kita, dan Yesus Kristus adalah duta Tuhan. Dengan perkataan lain, Kristus datang dengan pesan Tuhan, dan para rasul dengan pesan Kristus. Karena itu, kedua pengaturan ini terjadi atas kehendak Tuhan. Jadi setelah menerima perintah dan dijamin sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mereka pergi dari negeri ke negeri dan dari kota ke kota, mereka mengajar, dan dari antara pengikut yang pertama para rasul menunjuk mereka yang telah mereka uji dengan Roh Kudus, untuk bertindak sebagai para uskup dan diakon bagi umat. Dan ini bukanlah inovasi. Sebab telah lama sebelum kitab suci berbicara tentang para uskup dan diakon, dikatakan bahwa aku akan mendirikan kepemimpinan mereka dalam hal pelaksanaan hukum dan pelayanan mereka dalam kesetiaan. Para rasul juga telah diberi pengertian oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa jabatan uskup dapat menimbulkan hal-hal yang penuh intrik. Untuk alasan ini, dilengkapi dengan pengetahuan, mereka menunjuk orang-orang seperti yang telah disebutkan di atas, dan kemudian memberlakukan ketentuan sekali untuk selamanya demikian. Ketika orang-orang ini meninggal dunia, orang-orang lain yang telah disetujui harus melanjutkan tugas pelayanan suci mereka. Akibatnya, kami menganggapnya sebagai suatu ketidakadilan, orang-orang yang telah ditunjuk oleh mereka atau selanjutnya, dengan persetujuan seluruh gereja, dikeluarkan dari pelayanan suci, untuk digantikan oleh orang-orang lain dengan reputasi yang tinggi. Selanjutnya Santo Clemens mengajarkan tentang otoritas dari Tuhan. Berikut kutipannya. Terimalah nasihat kami, dan kamu tidak akan menyesal. Sebab selama Tuhan hidup, dan Tuhan Yesus hidup, dan Roh Kudus, demikianlah Ia, yang dengan kerendahan hati dan bergegas dalam kelemah lembutan, tanpa menyesal, telah melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui kami, menjadi terdaftar dan namanya terletak di antara mereka yang diselamatkan melalui Yesus Kristus. Tetapi jika orang-orang tertentu menjadi tidak taat akan kata-kata yang diucapkan oleh Yesus Kristus melalui kami, biarlah mereka mengerti bahwa mereka akan menyusahkan diri sendiri di dalam pelanggaran yang tidak kecil dan bahaya, tetapi kami tidak bersalah atas dosa ini. Selanjutnya Santo Clemens mensyaratkan ketaatan terhadap suratnya ini. Berikut kutipannya. Sebab kamu akan memberikan sukacita yang besar dan kegembiraan, jika kamu memberikan ketaatan kepada hal-hal yang dituliskan oleh kami melalui Roh Kudus, dan cabutlah kemarahan yang tidak benar dari kecemburuanmu, sesuai dengan permohonan yang telah kami buat demi damai sejahtera dan perjanjian di dalam surat ini.
Ini adalah beberapa kutipan dari surat Santo Clemens, bahwa Clemens mengklaim bahwa ia berbicara dengan otoritas dari Roh Kudus. Ini menyerupai klaim yang dibuat oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Surat Clemens ini merupakan bukti supremasi Paus di abad pertama. Dan tidak ada protes dari siapapun terhadap surat ini. Sebaliknya, Santo Irenus dan Santo Ignatius memuji surat ini, dan jemaat Korintus terus membacanya dalam ibadah suci mereka pada hari Minggu selama bertahun-tahun. Ada banyak komentar dari bapak-bapak gereja dan sejarawan terkemuka terhadap surat Clemens ini. Namun saya lebih memilih untuk menampilkan kepada Anda semua, komentar dari sejarawan Protestan, Philip Scalf, terhadap surat Santo Clemens ini. Berikut kutipannya. Contoh pertama perihal otoritas Paus, ditemukan pada akhir abad pertama di dalam surat Uskup Roma, Clemens. Adalah sukar dipungkiri, bahwa dokumen tersebut menjabarkan superioritas tertentu di atas semua kongregasi biasa. Di sini, Gereja Roma, tanpa diminta, memberikan nasihat, dengan kebijaksanaan administratif yang superior, kepada sebuah gereja penting di timur, mengirimkan utusan-utusannya, dan memerintahkan keteraturan dan kesatuan, dengan nada yang tenang berwibawa dan penuh otoritas, seperti Allah Tuhan dan Roh Kudus. Ini menjadi lebih mengejutkan jika Rasul Yohanes, seperti kelihatannya, masih hidup di Efesus, yang lebih dekat dengan Korintus daripada Roma. Inilah rentetan bukti sejarah gereja tentang suksesi apostolik, dan supremasi Paus yang sudah ada, dan berjalan pada abad awal kekristenan. Bahkan salah satu yang tak terbantahkan, adalah surat dari Paus Clemens ini. Bahwa pada zaman surat Clemens ini ditulis, Rasul Yohanes sebenarnya masih hidup dan tinggal di gereja Asia, sekitar 240 mil dari Korintus. Namun Rasul Yohanes tidak diminta pendapatnya untuk mengatasi masalah di gereja Korintus. Tugas ini diemban oleh Uskup Roma, yang tinggal lebih dari 600 mil dari Korintus. Bahkan surat Santo Clemens ini, masih sering dibacakan sampai abad ketiga dan keempat, dan dianggap sebagai salah satu kitab kanonik dalam Perjanjian Baru, menurut Kodeks Aleksandrian. Sebagai penutup, sebenarnya terlalu lucu dan memalukan kalau kita mendengar klaim Protestan, seperti Chris Papilaya ini, yang dengan sangat percaya diri, mengatakan bahwa merekalah orang Kristen sejati, orang Kristen Alkitabiah atau sejenisnya. Mereka cenderung menganggap apa yang mereka katakan adalah suatu kebenaran mutlak. Dan dengan segala macam cara, mereka akan mempertahankan kebenaran versi mereka itu. Ini persis seperti preman pasar yang saling berebut, untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka, yang akhirnya berujung pada penipuan, dan pemerasan terhadap para penjual dan pembeli di pasar. Itulah tujuan dari argumen dan klaim omong kosong mereka. Saya harap, Anda yang Protestan setelah menyimak video ini, segeralah berhenti menjadi Protestan. Sebab ajaran iman yang Anda anut tidak dikenal di dalam sejarah gereja. Sebab hanya orang yang paling bodohlah yang menganggap Protestan itu benar. Tapi orang cerdas, pintar dan jujur akan tertawa sambil membelakangi Protestantisme, dan meludahi sebagai sampah dari kekristenan. Jika Anda merasa sakit atau terluka dengan kata-kata saya atau isi video ini, itu tandanya Anda sedang mendengarkan kebenaran. Kebenaran itu memang terasa sakit, tapi akan memerdekakan Anda dari segala penindasan dan penipuan yang berbaju agama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam.